Bab 1098. Raja Gunung. Di depan bar, Paman Jiang menatap Amu, apa yang akan dia lakukan. Amu tersenyum dan berkata, "Paman Jiang, mengapa kamu tidak menebak?" Paman Jiang berkata dengan suara yang dalam, "Kera raksasa bukanlah monster biasa, itu adalah raja siluman dan triknya tidak akan efektif melawannya." Amu terdiam. Paman Jiang tiba-tiba bertanya, "Bagaimana kamu berurusan dengan Raja Siluman di jalur pegunungan Miriat Bis saat itu?" Amu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Paman Jiang menggelengkan kepalanya, "Apa kamu bahkan tidak bisa memberitahu Paman Jiang?" Amu berkata dengan lembut, "Mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapi kera raksasa itu." Paman Jiang mengangguk, "Aku juga sedikit penasaran." Di antara pegunungan, Mileye berjalan angkuh menuju gunung kera raksasa. Sepanjang jalan, dia diam dalam pikirannya. Dalam benaknya, dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk setiap kemungkinan, pasti ada cara untuk menghadapinya. Dan alasan dia datang ke kera raksasa adalah karena dia ingin bertarung. Untuk saat ini, hal yang paling menakutkan tentang jalan menuju neraka ini bukanlah monster-monster di sini, juga bukan hilangnya basis kultivasi dan tubuh fisik, melainkan mentalitas. Sebelumnya, dia memiliki kekuatan besar, tetapi setelah datang ke sini, semua kekuatannya menghilang. Kesenjangan ini adalah yang paling menakutkan. Setelah seseorang mencapai ketinggian tertentu, dia tidak ingin jatuh lagi. Jika dia jatuh, berapa banyak orang yang dapat menahan penurunan ini? Hidup ini penuh dengan pasang surut, tidak semua orang bisa menahan pasang surut. Keadaan pikiran, jantung biasa, sadar. Mileye tertawa, lalu dia mempercepat. Setelah beberapa saat, Mileye sampai di batas gunung kera raksasa. Mileye berjalan menuju kedalaman gunung kera raksasa. Dia tidak bersembunyi dan berjalan terus. Sekitar setengah jam kemudian, Mileye datang ke sebuah bukit. Pada saat ini, tanah di kejauhan tiba-tiba bergetar, dan kemudian, monster besar berdiri dari kaki bukit. Kera raksasa. Harus dikatakan bahwa kera raksasa ini sangat besar, tetapi dibandingkan dengan kera pembunuhan yang dibawanya dari binatang asing, jauh lebih buruk. Namun di tempat ini kera raksasa sangat menyeramkan. Kera raksasa menatap Mileye, "Manusia. Manusia." Mileye memandang kera raksasa dan berkata sambil tersenyum, "Halo." Kera raksasa tiba-tiba meninju Mileye. Sebuah pukulan jatuh, seperti gunung yang menekan bagian atasnya. Dan Mileye tidak mengubah wajahnya, "Klan penyihir. Klan penyihir." Tinju kera raksasa berhenti setengah kaki dari kepala Mileye. Kera raksasa berjongkok dan memandang Mileye, "Manusia, apa yang kamu bicarakan?" Mileye melihat kera raksasa, "Aku dari klan penyihir." Kera raksasa menyipitkan matanya sedikit, "Ujian klan penyihir." Mileye mengangguk. Kera raksasa berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" Mileye melihat kera raksasa dan berkata sambil tersenyum, "Kalau aku tidak salah, kamu terjebak di sini, kan?" Kera raksasa menatap Mileye, "Apa yang ingin kamu katakan?" Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin pergi dari sini?" Kera raksasa tanpa ekspresi, "Enak di sini." Mileye mencibir, "Enak. Dengan segala hormat, apakah kamu tahu betapa melimpahnya energi spiritual di luar?" Kera raksasa memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye berkata, "Energi spiritual di luar puluhan kali lebih banyak daripada di sini. Izinkan aku memberitahumu, dengan bakat dan kemampuanmu, jika kamu berada di luar, kamu setidaknya berada di alam dominasi sekarang." Kera raksasa sedikit mengernyit, "Master."
Mileye berkata dengan serius, ini adalah tingkatan alam. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling, lalu berkata dengan lembut, jika aku tidak salah, tidak ada leluhurmu yang bisa keluar dari tempat ini, bukan? Kera raksasa memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, monster di sini umumnya lemah. Bukan karena bakatmu tidak baik, tetapi lingkunganmu tidak baik. Jika kamu berada di luar, kamu akan lebih dari 10 kali lebih kuat dari sekarang. Kera raksasa tanpa ekspresi, mengapa kamu mengatakan ini padaku? Mileye berjalan ke kera raksasa, mau ganti. Kera raksasa berkata dengan lembut, berubah. Manusia, apakah kamu bercanda? Mileye menatap kera raksasa, klan penyihir menjebakmu di sini, apa kamu tidak mau keluar? Kera raksasa bertanya, bisakah kamu mewakili klan penyihir? Mileye tersenyum dan berkata, selama aku bisa keluar, aku akan menjadi imam besar klan penyihir. Pada saat itu, aku bisa mewakilinya. Kera raksasa menatap langsung ke arah Mileye, bagaimana aku tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak? Mileye tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak bertaruh? Kera raksasa diam. Mileye berkata lagi, aku sama sekali bukan lawanmu, tapi aku berani datang ke sini, kenapa? Karena aku ingin bertaruh. Kenapa kamu tidak berani bertaruh? Kera raksasa menatap Mileye, dahulu kala, bertahun-tahun yang lalu, seorang wanita masuk dan membantai klan kera raksasa aku. Kelopak mata Mileye berkedut, jangan-jangan itu Amu. Tidak, seharusnya bukan Amu. Amu tidak terlalu suka membunuh, itu pasti imam besar sebelum Amu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, lalu bagaimana menurutmu? Kera raksasa memandang Mileye, kamu memberiku perasaan licik, bukan seperti orang baik. Mileye. Kera raksasa berkata lagi, aku tidak akan mempercayai manusia. Mengatakan itu, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Mileye tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak ingin keluar dan melihat dunia luar? Kera raksasa memandang Mileye dan Mileye memandang langsung ke kera raksasa, jika kamu membantuku, aku dapat mengubah garis darahmu dan biarkanmu menerobos garis darah, juga menembus belenggu. Kera raksasa menyipitkan matanya sedikit, kenapa aku harus mempercayaimu? Mileye merentangkan tangannya, sudah kukatakan. Kamu dapat memilih untuk berjudi. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk tidak berjudi dan tetap di sini sampai orang yang datang ke pengadilan berikutnya atau kamu mati di sini. Kera raksasa diam. Mileye tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak bertaruh? Lagi pula, kamu tidak akan rugi, bagaimana menurutmu? Kera raksasa memandang Mileye, tapi aku tidak percaya padamu. Mileye tersenyum dan berkata, bayangkan saja, mengapa klan penyihir mengizinkan aku masuk? Apakah mereka akan membiarkan orang yang tidak tahu malu masuk untuk berpartisipasi dalam persidangan pendeta tinggi? Aku yakin karena karakter dan bakatku disetujui oleh klan penyihir, makanya mereka membiarkan aku masuk, apakah kamu mengerti? Kera raksasa diam. Mileye berkata lagi, selama percakapan denganmu, aku menemukan bahwa kamu tahu banyak. Faktanya, dengan segala hormat, keputusan yang kamu buat sekarang dapat mengubah hubungan antara kamu dan klan kera raksasa, kenapa kamu tidak mencobanya? Kera raksasa tetap diam. Jelas, beberapa keraguan. Pada saat ini, Mileye melanjutkan, kamu sudah tak terkalahkan di pegunungan 100 binatang ini, tetapi sekarang kamu pasti telah mencapai kemacetanmu sendiri. Aku dapat memberitahumu bahwa di tempat ini, jika kamu ingin meningkatkan, itu sesulit mencapai langit. Tetapi jika kamu bisa keluar, aku dapat meyakinkan kamu bahwa itu akan menjadi tugas yang mudah. Selanjutnya,
jika kamu membantuku, aku akan mengingat ini selamanya, dan aku akan membalasmu. Kera raksasa memandang Mileye, kamu tidak bisa keluar. Mileye sedikit bingung, mengapa? Kera raksasa berkata pelan, bahkan jika aku mengeluarkanmu, setelah jalur pegunungan Myriad Beast, masih ada lagi bahaya. Mileye tersenyum dan berkata, jadi apa? Basis kultivasi dan kekuatanku dilarang, aku tidak takut, kamu memiliki kekuatan yang begitu besar, apa yang kamu takutkan? Ikuti aku, ayo bertarung. Setelah hening sejenak, kera raksasa berkata, manusia, bisakah kamu bersumpah padaku? Mileye melihat kera raksasa, sumpah apa? Kera raksasa berkata, jika kamu bisa keluar, kamu harus mengeluarkan aku dan kera raksasa dari masalah dan meninggalkan tempat ini. Mileye berkata, ya, jika aku bisa keluar, aku tidak akan mengingkari janji aku. Jika aku mengingkari janji aku akan mati selamanya. Kera raksasa mengangguk sedikit, oke. Mendengar ini, Mileye merasa lega. Pria itu berkata iya. Untungnya IQ orang ini tidak rendah, jika terlalu rendah, dia tidak akan bisa berkata apa-apa. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apa yang terjadi setelah jalur pegunungan Myriad Beast? Kera raksasa berkata, rawa jurang. Ada sekelompok buaya raksasa jurang ganas yang tinggal di sana. Jika aku di darat, aku tidak takut pada mereka, tetapi di rawa itu, aku tidak cocok untuk mereka. Mileye terdiam sesaat, lalu berkata, berapa banyak monster kuat yang ada di sini? Aku ingin yang kuat. Kera raksasa menatap Mileye, apa yang ingin kamu lakukan? Mileye berkata, hanya kami berdua, kami terlalu lemah. Berapa banyak monster yang bisa kamu panggil untuk mengikuti kami? Kera raksasa menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mileye tersenyum dan berkata, pergi dan coba, panggil semua kelompok monster yang kuat ke sini. Kera raksasa melirik Mileye, lalu berbalik dan pergi. Sekitar 1 jam kemudian, seluruh jalur pegunungan Myriad Beast tiba-tiba bergetar. Monster yang tak terhitung jumlahnya bergerak menuju kera raksasa dari gunung. Setelah beberapa saat, banyak monster muncul di depan Mileye, jumlahnya ribuan. Dan pemimpinnya adalah kera raksasa. Di belakangnya, ada lebih dari 30 kera besar. Kera raksasa memandang Mileye, monster-monster ini bersedia mengikutiku. Mileye mengangguk sedikit, dia harus mengatakan bahwa sebagai bos di sini, kera raksasa ini masih memiliki sedikit karisma. Kera raksasa berkata, apa yang harus dilakukan sekarang? Mileye menoleh untuk melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lembut, pergi ke rawa jurang. Setelah selesai berbicara, dia melihat kera raksasa, bisakah aku duduk di atasmu? Kamu tahu, aku berjalan sangat lambat. Kera raksasa melirik Mileye, dia tidak membiarkan Mileye duduk di atasnya, tetapi justru membuat Mileye duduk di atas monster kera besar. Dengan cara ini, setelah Mileye dan kera raksasa, sekelompok monster bergegas menuju rawa jurang. Di luar kedai, Paman Jiang memandang Amu, dia menghasut pemberontakan. Amu terdiam. Paman Jiang berkata dengan suara yang dalam, tidak mungkin dia seperti ini, monster itu semua dibesarkan oleh kita, dia. Amu tiba-tiba berkata, apakah ada aturan di jalan ujian bahwa kamu tidak boleh bergabung dengan monster? Paman Jiang ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya, itu tidak benar. Amu tertawa dan berkata, bukankah begitu? Paman Jiang tersenyum pahit, nak, jika dia melakukan ini, itu akan menyebabkan kekacauan di dalam. Orang ini tidak melakukan sesuai peraturan biasa. Jika kamu terus membiarkannya seperti ini, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan di dalam.
Amu terdiam. Paman Jiang berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Amu berkata dengan lembut, apa yang bisa aku katakan? Paman Jiang berkata dengan suara yang dalam, dia telah menjadi Raja Gunung. Aku khawatir jika dia terus seperti ini, dia akan mendominasi dunia percobaan. Amu. Di pegunungan, Mileye berlari dengan liar bersama sekelompok monster. Setelah beberapa saat, mereka sampai di rawa jurang. Bersambung.